amin. Amin. Tepat pada 14 Februari kemarin kita merasakan merayakan Valentine, di mana identik dengan kasih sayang, di mana Bella pada hari ini juga tuh kita bisa merasakan kasih daripada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tak akan lepas Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Kau yang memegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kau jalan kebenaran Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
setiap langkah yang kami lakukan juga Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, karena Kau Raja dan segala Raja yang sanggup Tuhan untuk memulihkan dan berkati kehidupan kami. Kami siap untuk memuji-Mu, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang bersukacita saya undang semua bagi berdiri. Kita memuji Tuhan karena dikatakan ada kuasa dalam pujian, amin. Tuhan kita adalah Allah yang bertata, Raja dari segala Raja. Mari kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, amin. Yang bersukacita katakan amin. Katakan haleluya. Saya percaya bahwa roh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam jalan kami Tuhan, di dalam langkah-langkah kami Tuhan. Percaya
silakan duduk. Ini hati kami Tuhan, yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa Roh-Mu Tuhan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami tak takut Tuhan akan tantangan apapun yang akan kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang akan menolong kami semua Tuhan. Bila kuasa-Mu mengalir Tuhan, tempatnya Tuhan, di setiap hati kami Tuhan. Oh, Roh Kudus.
kuasa Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kami. Sekali lagi mengalir menjamah setiap kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus pulihkanku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa pada hari ini Engkau akan mengurapi setiap kami, membangkitkan setiap kami firman-Mu. Tuhan Yesus, membangkitkan kami semua Tuhan Yesus. Urapi setiap kami agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap setiap maksud dari Roh Kudus pada pagi hari ini. Dan kami mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Sama-sama katakan Tuhanku dahsyat. Tuhanku Kasih dahsyat. oleh tepuk tangan yang paling baik. Silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, saudaraku. Puji Tuhan. Oke, hari ini hari pertama kami tim Kalvari musik ya. Khususnya di musik pakai in-ear monitor ya. Dapat berkat walaupun nyicil ya. Makasih ya Pak ya, udah nolongin dulu. Kita nyicil seadanya karena alat-alatnya kami beli kurang lebih kurang lebih berapa 16 sih? 16 sih? 14 ya? 4 kali 4 15 juta lebih. Nah musiknya lebih kontrol, terus kemudian suara ke jemaat itu nggak terlalu bising ya. Biasanya kan kita ngontrol dari sini, tapi kalau pakai ini monitor, pemain musiknya kontrolnya dari telinga ya, namanya juga ini monitor ya, puji Tuhan. Tapi agak nggak biasa, begitu dibuka enak gitu loh gaya rasanya, karena budek tadi di sini semua ya, puji Tuhan ya. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Dan kalau saudara diberkati, berarti kita siap untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Siapa yang diberkati angkat tangannya? Siapa sih yang siap menjadi berkat angkat tangannya? Yes. Kasih tepuk tangan yang paling banyak. Artinya bukan gini, Pak Gem, saya mah belum punya rumah, nggak bisa memberkati orang lain. Saya mah belum punya uang, nggak bisa memberkati orang lain. Saya bukan orang kaya, saya nggak bisa memberkati orang lain. Saya minjem mic-nya yang singkat aja. Mati hidup ya. Cik. Oke, mungkin sinyalnya hari ini agak kurang bagus. Nah, saudaraku, sampai mana nanti? Bahwa kalau kita diberkati, bukan artinya kita harus jadi orang kaya dulu. Kita harus jadi orang pintar. Kita harus jadi orang yang bisa ngasih sembako setiap orang. Itu artinya memberkati, enggak. Yang penting inner spiritnya, bukan inner theory, inner spirit itu yang harus berubah. Sehingga ketika roh di dalam ini berubah, maka kita akan menjadi berkat. Bisa menolong orang lain, bisa memberikan nasihat, hikmat, dan kehidupan kita bisa memberkati, bukan karena uang yang diberikan, tetapi karena hidup kita yang berubah dan memberkati banyak orang. Amin. Saudara mau jadi berkat? Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, saudaraku, hidup kita realitanya banyak sekali dihadapkan dengan tantangan, tekanan, rintangan, ya. Pokoknya yang pakai an semua, ya. Masalah, bukan Jian ya, Jian tidak merintangi ya. Tetapi itu kadang-kadang membuat kita menjadi hektik gitu ya. Terus kemudian belum lagi
jadwal-jadwal per hari, rutinitas yang membosankan. Bangun tidur, kalau ibu-ibu apa? Dapur. Langsung dapur. Ke dapur, terus apa lagi ibu-ibu? Doa dulu baru ke dapur. Terus kayak gitu diperbaiki ya salah tadi ya. Terus kayak gitu cuci baju, ya setrika, masak, terus kemudian bekerja. Kalau yang bekerja juga gitu, bangun tidur, mandi, setelah doa ya mandi, terus kemudian siap-siap ke kantor, kerja di kantor, belum lagi lingkungan kerjaan yang tidak selalu baik sama kita. Lingkungan kebanyakan, apalagi kalau kita udah semakin hari semakin di atas nih, udah jadi staf karyawan, jadi manajer, jadi direktur, semakin badainya semakin besar. Orang banyak nggak suka. Wah itu orang kurang ajar. Nanti ada hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini ya. Wah dia bisa dekat sama jilat nih kayaknya. Kok tiba-tiba bisa jadi general manager, tiba-tiba bisa jadi direktur. Wah ini ngejilat nih. Ya semakin kita di atas semakin besar badai kehidupan. Ya. Namun firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya punya potensi rohani yang luar biasa, yaitu roh yang unggul. Dalam terjemahan bahasa bahasa Ibrani, roh yang unggul. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu bisa diaktifkan untuk mengubah kehidupan kita dan mempengaruhi dunia sekitar kita. Itu roh yang luar biasa dalam kita. Dan roh yang luar biasa ini membantu kita untuk meraih revival dan hidup yang bersinar. Ya, di dalam kita ada roh yang luar biasa. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah Activate the Holy Spirit in you. Activate the excellent spirit in you. Ya, jadi artinya aktifkan roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini excellent spirit dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi juga diterjemahkan ada yang lain, ada juga extraordinary spirit. Cuman kayaknya kurang oke gitu ya. Kurang enak gitu dibacanya. Tapi yang enak tuh ini, activate the excellent spirit in you. Aktifkan roh yang luar biasa di dalam kamu. Ya. Bahwa sebetulnya setiap kita sudah memiliki roh yang luar biasa. Siapa yang percaya di dalam kita ada roh yang luar biasa? Angkat tangannya. Nah, ya, kita akan belajar dari Daniel, ya. Di Daniel 6 nanti saudara baca keseluruhannya. Tetapi ada ayat pokok yang kita baca hari ini, Daniel 6 ayat 3. Coba sama-sama baca Daniel 6. Daniel 6 ayat 3, sama-sama baca 1, 2, 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bukan ini ya? Daniel 6. Maka Daniel melebihi di mana? Ayat 4 apa? Sebelumnya. Ayat 2. Kadang-kadang bahasa ini sama bahasa ini beda nih. Saya suka ambil ayatnya dalam bahasa Inggris. Daniel 6 ayat 2 coba, atau ayat 3. Kata-katanya maka Daniel 4, ayat 4 katanya. Tolong. Daniel 6 ayat 4. Oke. Iya. Ya. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh raja. Jadi Daniel ini punya roh yang luar biasa. Ya, Daniel tidak dilahirkan spesial, tiba-tiba dia menjadi bayi super. Ya, dia punya kekuatan supranatural, enggak, seluruh. Tetapi Daniel ini sama seperti kita. Dan Daniel ini luar biasanya dia hidup di masa 3 pemerintahan. Ya, yang pertama Daniel hidup di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan di saat itu Daniel ditawan. Belum tiba-tiba jadi hebat itu, enggak. Daniel ditawan, dia dididik dan kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi negara. Kemudian dia masuk ke dalam masa pemerintahan Belshazzar. Ya, di sini juga Daniel bisa menafsirkan tulisan yang ada di dinding. Nanti saudara baca ya di Daniel 6, ini seru ya. Di situ dikatakan ada mene tekel uparsin. Itu
Dan Daniel bisa menerjemahkan itu, yang artinya bahwa dia meramalkan bahwa ada kejatuhan kerajaan Babel ke tangan Media Persia. Kemudian Daniel terakhir di masa pemerintahan Darius Kores. Dia menjadi pejabat tinggi dan wakil raja. Tetapi dia juga masuk ke lubang singa dan dia selamat. Karakter Daniel adalah sosok yang bijaksana. Dia setia kepada Tuhan, menolak menajiskan diri dengan santapan raja dan mendapat penglihatan di masa depan. Sehingga di 3 periode pemerintahan ini, Daniel berdampak luar biasa bagi kerajaan. Amin. Nah, ini sekilas tentang personal identity dari Daniel, ya. Identitas pribadi dari Daniel. Nah, tentang roh yang luar biasa di dalam diri Daniel, karena Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa dan gara-gara itu dia ditempatkan di atas di seluruh kerajaan, ya. Artinya dia melebihi para pejabat tinggi negara pada waktu itu dan melebihi wakil raja. Jadi seolah-olah dia kalau ini director, ini manager, dia di atas manager, general manajernya. Jadi dia di bawah raja. Dia bukan karena hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia sekolah tinggi, tetapi dia punya roh yang luar biasa. Sehingga setiap hikmat yang disampaikan, setiap nasihat kepada raja, itu semuanya berdampak luar biasa bagi kerajaan. Oleh sebab itu ketika raja melihat Daniel punya sesuatu yang hebat, dia menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaan. Jadi dia paling tinggi. Ya. Nah, roh yang luar biasa di dalam Daniel ini juga ada di setiap orang percaya. Ada dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari Daniel. Yang pertama adalah roh yang luar biasa itu nyata. Sama-sama katakan roh yang luar biasa itu nyata. Roh yang luar biasa itu nyata. Daniel sekali lagi tidak dilahirkan dengan keistimewaan khusus. Ya, dia bisa menerawang atau dia menjadi seorang anak super. Enggak. Ia pernah menjadi tawanan di negeri asing. Namun dia memiliki sesuatu yang membedakan, yaitu roh yang luar biasa. Ini bukan soal bakat alami, ya, tetapi tentang keunggulan karakter, integritas, ketekunan iman, dan ketergantungan penuh pada Tuhan. Ini yang terjadi dalam Daniel. Roh yang luar biasa itu nyata, karena dia punya karakter, integritas, ketekunan iman, dan juga ketergantungan penuh pada Tuhan. Padahal Daniel itu udah punya kuasa yang hebat. Dia ada di titik tertinggi di pejabatan pada waktu itu. Ya, di bawah raja. Dia punya kekuasaan, dia punya kehebatan, dia punya kekayaan. Tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Ya. Roh yang luar biasa itu ada dalam setiap orang percaya. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, roh yang luar biasa itu ada dalam kita. Amin. Sama-sama katakan roh yang luar biasa di dalam 1, 2, 3. Roh yang luar biasa. Ingatin sebelahnya, roh yang luar biasa di dalam kamu. Roh yang luar biasa. Gila. Nah, gitu ya. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka roh yang tinggal di dalam kita itu roh yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah roh itu aktif atau tertidur? Harus aktif, ya. Dan yang kedua, kita belajar dari Daniel, aktifkan roh yang luar biasa itu dengan disiplin rohani. Poin kedua, aktifkan roh yang luar biasa itu dengan disiplin rohani. Ya. Dan dia mengaktifkan rohnya melalui kebiasaan yang konsisten. Jadi konsisten itu terus-terus dilakukan. Konsisten itu tidak melihat apapun juga, mau hujan, mau ada badai, terus dilakukan. Ya, itu namanya konsisten. Dan Daniel, nanti saudara baca di Daniel 6 ayat 10, dia berdoa 3 kali sehari. Dan itu dia terus lakukan. Dari mulai dia menjabat jadi staff sampai jabatan tertinggi, dia terus lakukan sehari 3 kali. Bayangkan saudara, dia orang yang paling sibuk di kerajaan. Ya, karena raja tuh mau tahu beres kan. Dia tinggal perintahkan Daniel. Betapa sibuknya Daniel. Tetapi dia punya waktu 3 kali sehari. Waktu khusus loh. Bukan sambil jalan, dia sambil berdoa gitu. Enggak. Dia waktu khusus. Nanti kalau saudara baca di situ kisahnya, dia selalu masuk ke dalam kamarnya, membuka jendela dan dia berdoa.
dia berdoa. Ada waktu-waktu yang khusus. Ya, dia konsisten melakukan itu. Dia tidak menunggu waktu-waktu yang sulit untuk mencari Tuhan. Kebanyakan orang kan kalau udah kepepet, harus bayar cicilan, harus bayar rumah, ya, harus bayar banyak hal. Aduh, Tuhan baru datang pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan menolong. Tapi kadang-kadang kita datang pada waktu kita butuh Tuhan aja. Tapi Daniel enggak. Ketika dia berkelimpahan, dia ada banyak hal yang di sekeliling dia yang membuat dia jadi hebat. Dia datang kepada Tuhan. Apapun situasinya. 3 kali sehari dia berdoa. Ya, ini merupakan gambaran bahwa Daniel punya konsistensi rohani, disiplin rohani. Sama-sama katakan disiplin rohani. Disiplin rohani. Jadi jangan ketika kita jatuh, ketika kita miskin, ketika kita sakit, baru kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Tetapi dalam setiap saat kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Jadi untuk mengaktifkan roh yang luar biasa itu, saudaraku, kita perlu yang pertama komitmen doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang, komitmen doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap Ya, hari. jangan setiap minggu, tetapi setiap hari. Doanya jangan setiap minggu, tetapi setiap hari. Ya. Kemarin saya baru ngobrol sama satu jemaat, Pak Gem, gimana caranya berdoa supaya saya baru 5 menit doa udah beres. Nah, saya ajarin, ya. Waktu kita mau masuk dalam doa, kita tentunya memuji nama Tuhan dulu, ya, menyembah Tuhan. Satu lagu aja yang saudara suka. Apa? Saudara suka lagu apa? Ibu Hana? Blank. Banyak. Wah, itu banyak banget ya. Salah satunya, Tuhan mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab. Saudara menyembah Tuhan dulu. Menyembah Tuhan, ya. Itu butuh waktu kurang lebih 15 menit, 10 menit. Udah merasakan diri Tuhan enak, baru saudara berdoa. Agam, saya nggak bisa berdoa. Wajar saudara kalau di sini, saudara, Agam jangan suruh saya berdoa ya. Kalau Agam suruh saya berdoa, saya keluar ya ke gereja ini. Misalnya, jangan ya. Itu wajar. Mungkin kita nervous. Ali bilang, Agam jangan suruh saya berdoa ya. Saya nggak mau jadi singer lagi. Waduh. Ya nggak apa-apa lah kalau di sini mungkin kita nervous, grogi, ya, di tengah orang banyak, imam takut, ada yang gelap dari belum berdoa jadi suaranya ada vibrasinya. Tuhan Yesus terima kasih. Nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah bisa berdoa dong, bisa lancar dong, bisa lancar. Tapi ada juga yang bilang, ini doanya gimana ya? 1-2 patah kata udah beres, ya. Gimana harus 1 jam? Karena parameter yang Tuhan kasih buat kita 1 jam. Ada ayat mengatakan gini, tidak tahankah kamu berdoa 1 jam bersama-sama dengan aku? Jadi itu sebenarnya parameter Tuhan, bukan dibuat gereja atau bukan dibuat sama saya, tapi itu ada ayatnya. 1 jam minimal kita berdoa, menyembah Tuhan 15 menit. Nah, berdoanya gimana supaya panjang? Saudara, saya ajarin ya. Saya juga masih pakai doa ini tiap pagi. Ya, supaya doanya teratur dan semuanya gak ketinggalan. Nah, saudara lihat jari ini. Dulu pernah saya ajarin, mungkin saudara lupa. Yang pertama, ini berdoa untuk yang orang-orang yang kasih. Jempol ini orang-orang yang kita kasih. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk teman saudara-saudara kita. Mungkin mereka dalam keadaan susah, ya. Keluarga itu apalagi yang udah punya incu ya. Ya, kakek nenek, coba sebutin incunya. Ya, baby J, baby K, baby apa gitu ya. Jangan nanti itu juga melatih daya ingat kita. Kalau kita nggak ingat nama cucu kita kan malu ya. Tadi itu siapa namanya cucu? Lupa, itu kan pokoknya cucu nomor 3. Pakai nomor 3 dari siapa? Dari anak nomor 4. Lupa namanya nggak tahu siapa, ya. Jadi kita belajar mengingat. Saya berdoa untuk Pak Iwan di dalam nama Yesus, gitu. Saya berdoa untuk Ibu Hana di dalam nama Yesus. Wah, sebutkan orang-orang yang kita kasih. Banyak kan orang yang kasih? Kalau saya data ya, orang-orang kita kasih lebih dari 10.
Apalagi kalau saudara udah punya cucu, mungkin 20 orang. Omongin sama Tuhan tiap hari. Jadi ingat, jadi tahu siapa namanya. Kalau bisa nama panjangnya. Saya juga berdoa gitu. Nama panjang anak-anak saya hafalin. Kalau enggak nanti ditanya, anak saya namanya apa ya? Yehezkiel GFS. Nggak ngerti GFS apa. Jadi saya panjangnya, Tuhan aku berdoa untuk Yehezkiel Gabriel Fitz selamat di dalam nama Yesus gitu. Ya, jangan saudara nanti kasih nama panjang-panjang buat anak, saudara lupa juga. Ketika kita berdoa menyebutkan, kita jadi ingat. Betul? Ya, itu berdoa untuk orang yang kasih, termasuk musuh. Saudara punya musuh nggak? Jawab dalam hati deh. Ada sih yang suka ngeselin saya. Nah, itu doain supaya mereka diberkati. Karena Tuhan katakan kalau kita berdoa untuk musuh kita, kita seperti menaruh bara di kepala mereka. Ya, itu perintah Tuhan juga. Kemudian berdoa untuk yang tunjuk ini untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu butuh dukungan doa. Kalau saudara di tempat ini, saudara berdoa untuk saya, berdoa untuk Pastor Yuni, supaya kita kuat, supaya kita butuh support doa. Tuhan berikan kekuatan untuk gembala kami, supaya Pastor Nathan, Pastor Yuni bisa mengembalakan kami sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberikan umur yang panjang berbat, ya, doakan. Terus kalau saudara ingat hamba-hamba Tuhan lain, doakan mereka. Karena hamba-hamba Tuhan juga butuh support supaya nggak jatuh di dalam dosa. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk yang paling tinggi ini, pemerintahan. Saudara berdoa nggak untuk pemerintahan? Doa untuk pemerintahan nanti aja lah. Kalau ada doa syafaat untuk bangsa dan negara. Enggak, setiap hari doakan di mana kita tinggal. Supaya apa? Supaya pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang luar biasa. Ketika kita mensupport negara ini dengan doa, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi buat Indonesia. Berdoa juga untuk kota kita di mana kita tinggal. Ya, kalau Maya dua doanya. Dia berdoa untuk Jakarta, dia berdoa untuk Sukabumi juga. Ya, berdoa untuk kota supaya kota kita juga dipenuhi kemuliaan Allah. Tema visi misi pemerintahan kota Sukabumi sama tema kita sepanjang tahun ini sama, bersinar. Ya, mereka pakai nama bersinar kan, bersinar. Kita juga bercahaya, bersinar saudara. Ya, supaya kota Sukabumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dan saya percaya ketika seluruh jemaat berdoa, Tuhan kau kirimkan ya jemaat-jemaat Tuhan yang belum kenal Tuhan dari seluruh penjuru kota Sukabumi ini, maka gereja ini akan penuh membludak dengan luar biasa. Ya, kalau gedungnya belum dibeli, setelah belum dibangun, kita adain ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 jam? Bisa? Ya. Yang pelayanannya capek semua. Tapi gak apa-apa. Jadi ketika kita berdoa, maka ada hasil ya, yang kita doakan itu. Kemudian yang keempat, jadi manis. Biasanya jadi yang paling lemah. Berdoa untuk yang sakit. Waduh, kita ingat nih, mama kita sakit. Kita ingat nih, saudara kita sakit. Teman kita sakit, doakan saudara. Dan fasilitas juga untuk kita menginjil sebetulnya. Kalau saudara punya komunitas, tahu nih ada teman kita yang sakit, saudara bilang gini, biasanya orang yang sakit itu paling gampang untuk diinjil. Ya, misalnya dia belum orang Kristen, belum orang percaya. Pak, dengar-dengar sakit GERD ya? Atau sakit batu ginjal ya? Iya betul, dia ceritakan. Terus saudara bilang gini, mau didoakan kan? Kalau saudara berani, saudara doakan saat itu. Tapi kalau saudara enggak, nanti dia di rumah nggak enak, masa lagi jalan di lapang didoain gitu kan? Ya udah, saya doain di rumahnya. Setiap hari saudara doakan. Ketika sekali waktu nanti Tuhan sembuhkan, itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Pak, saya sembuh, sakit, makasih ya doanya. Wah, luar biasa. Ayo datang ke gereja. Ya, itu menjadi satu kesaksian. Doakan untuk yang sakit, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Yang terakhir baru berdoa untuk diri kita sendiri nih, yang kelingking ini. Saudara harus berdoa tetap, karena Tuhan katakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi harus berdoa. Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, bisnis saya. Aku percaya semakin naik dan bukan turun. Walaupun di tengah dunia yang begitu susah pada saat ini, tapi Tuhan akan mengangkat aku. Saudara berdoa untuk diri sendiri. Saya juga gitu, saudara. Sehingga Tuhan akan mulai bukakan pintu-pintu berkat buat kita. Amin. Bisa ya?
Ini ketika saudara berdoa gitu aja, tadi nerangin aja udah 15 menit, apalagi saudara berdoa. Mungkin udah nyampe 1 jam. Ya, oke. Berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Ya, yang kedua agar roh yang luar biasa itu diaktifkan, ya, dengan disiplin rohani. Yang kedua adalah integritas. Sama-sama katakan integritas. Integritas. Nah, integritas itu menjunjung tinggi, ya, kejujuran. Jadi Daniel setia dalam tugasnya. Dia diawasi atau enggak, dia tetap mengerjakan tugasnya dengan selesai dengan baik. Finish good, finish well. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan raja dengan sebaik-baiknya. Ini yang dilakukan Daniel. Dia punya integritas. Kalau yang lain, pejabat-pejabat yang lain, kalau saya baca sejarahnya, ada yang zaman dulu juga ada loh, saudara, yang korupsi. Makanya banyak yang dipecat tuh di angkatannya Daniel. Ya, tetapi Daniel tetap menjaga integritasnya, kejujuran. Jadi setiap kita harus berintegritas. Yang ketiga, disiplin rohani adalah ketaatan tanpa kompromi. Sama-sama katakan ketaatan tanpa kompromi. Ketaatan tanpa Ya. kompromi. Jadi kita taat, nggak kompromi. Kita belajar takut akan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak melakukan dosa lagi. Kita belajar taat apa yang Tuhan perintahkan. Oke, aku akan lakukan. Ya, ketiga hal ini yang akan mengaktifkan roh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, roh yang diaktifkan itu menghasilkan dampak yang nyata dan excellent. Ya, ketika roh yang luar biasa itu sudah aktif dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan dampak yang nyata dan excellent, luar biasa. Ya, seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel dipercaya oleh raja. Daniel punya kepintaran melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja. Kenapa dia dipilih menjadi mengatasi semua para pejabat tinggi, mengatasi semua wakil raja? Karena Daniel punya keahlian. Daniel punya intelijensi yang tinggi. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia otaknya ada 2, tetapi karena Daniel punya roh yang luar biasa. Jadi di antara kita semua tidak ada yang bodoh. Makanya saudara jangan suka bodoh tuh. Jangan, saudara, itu ciptaan Tuhan. Ya, kita kalau marah sama orang bodoh. Nggak boleh, saudara. Kita adalah orang-orang yang punya roh luar biasa. Dan roh luar biasa itu akan mendongkrak pikiran kita, otak kita menjadi memiliki otak yang super. Sehingga hikmat, akal budi, pemikiran itu menjadi brilian semuanya. Itu roh yang luar biasa kalau aktif dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara menjadi orang yang pintar, berhikmat. Coba lihat sebelahnya, ya kan? Udah mulai berhikmat belum? Lihat jidatnya. Kalau tambah tinggi tambah berhikmat katanya. Ya, nah puji Tuhan ya. Dan roh yang luar biasa itu akan berdampak nyata dan excellent. Ya. Kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Daniel 6 ya, 26 dan 27. Daniel 6, 26 dan 27. Ya, ini ayat terakhir. Daniel 6, 26 dan 27. Oke, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Raja siapa? Darius mengirim surat kepada ya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kuasai orang harus takut dan gentar kepada siapa? Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi sebelum ini terjadi, Daniel dimasukin ke lubang singa. Dan ternyata singa pun tidak mampu untuk memakan Daniel. Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Saya tidak bahas dulu ya. Tetapi karena roh yang luar biasa itu dia punya kekuatan. Singa oke sial. Nggak berani makan, nggak berani mendekat. Jadi ketika saudara punya roh yang luar biasa, ada power dari Tuhan di dalam diri saudara. Saudara jangan takut sama setan. Siapa yang takut sama setan? Setan yang harus takut sama saudara. Saudara jangan takut sama krisis.
krisis yang harus takut sama saudara. Saudara jangan takut sama berbagai masalah besar yang datang. Berbagai masalah itu harus tunduk kepada saudara karena saudara ada memiliki roh yang luar biasa. Amin. Ya. Dan yang luar biasanya apa? Ini menjadi kesaksian ketika Daniel punya roh yang luar biasa dan singa tidak memakannya. Apa yang terjadi? Raja Darius mengatakan mulai saat ini. Sebelumnya kan dia dijebak. Kalau dengar ceritanya bahwa Raja Darius itu suruh tanda tangan agar semua menyembah dewa yang dibuat patung, gitu ya. Dan harus meminta kepada raja. Nah, setelah dia melihat bahwa roh yang luar biasa itu benar-benar ada di dalam Daniel, dia katakan mulai hari ini seluruh kerajaan harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Jadi ketika kita punya roh yang luar biasa, kita menjadi kesaksian. Oh betul, yang disembah oleh mereka adalah Allah yang hidup. Dan kita bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saudara, bayangkan sebuah center. Zaman sekarang center udah nggak berguna ya, kecuali yang suka cari kodok atau mancing. Iya, sekarang soalnya di HP udah ada center, tapi kan centernya ala kadarnya gitu ya. Nah, saudaraku, center itu ada sebuah center, terus dalamnya pakai baterai lithium. Wah, ini Pak Suli tahu nih. Baterai lithium itu terangnya luar biasa. Kalau ini ruangan gelap, kalau di center itu terang semua, karena baterai ini punya power yang luar biasa. Sampai kecoa di ujung sana kelihatan, ada kecoa. Wah, itu baterai lithium. Tetapi center itu tidak ada fungsinya ketika tidak di-on-kan. Padahal di dalamnya ada baterai yang luar biasa, baterai lithium. Ketika tidak di-on-kan, center itu hanya jadi pajangan. Sama dengan kehidupan kita, so. Di dalam kita itu ada roh yang luar biasa. Tapi kita harus on-in. Daniel adalah salah seorang yang meng-on-kan, mengaktifkan roh yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi ketika saudara mengaktifkan roh yang luar biasa dengan tadi apa? Berkomitmen, berintegritas, dan juga tidak kompromi, taat, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mungkin hari ini kita merasa lemah, terjebak dengan berbagai masalah yang sangat rumit. Punya masalah yang rumit? Semua punya masalah yang rumit ya. Dan mungkin kita merasa aduh gak berarti. Ingat firman Tuhan pada hari ini, roh yang luar biasa yang dapat mengubah kehidupan kita itu bisa mengubah dunia sekitar kita. Dan roh yang luar biasa ini akan membantu kita untuk mengalami revival dan bersinar dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mulailah untuk mengaktifkan roh yang luar biasa di dalam kita. Amin. Closing. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Aktifkan roh yang luar biasa mulai hari ini dengan hidup berkomitmen, berintegritas, dan tanpa taat, tanpa kompromi. Yang mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang tim lain untuk maju ke depan. Gak seperti biasa. Biasa kan kita nyanyi lagu-lagu slow ya, tapi kita nyanyi lagu yang tadi ya. Roh Tuhan di dalamku. Oke, yuk singer maju ke depan. Saudara saya undang untuk mengikuti. Mari kita tepuk tangan bersama-sama.
Sama-sama katakan saya percaya. Sama-sama katakan roh yang luar biasa ada di dalam saya. Roh yang luar biasa tunjuk sertanya ada di dalam kamu. Roh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala negara di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang bersertaku lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanmu. Berkata mujizat luar biasa kau nyatakan kembali. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Terus berkasa pandang hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanmu. Berkata mujizat luar biasa kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan. Amin. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hidupku hidupku menjadi luar biasa. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam hidup kami, di dalam diri setiap orang yang percaya, ada roh yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dunia sedang mencari orang-orang yang seperti Daniel. Itulah kami dari zaman ini Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut berdiri teguh dalam iman. Kami akan mengaktifkan potensi rohani dalam kehidupan kami. Dan sehingga kami berdampak, membawa perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan kami. Bahkan untuk dunia sekitar kami. Terima kasih Bapak. Dan kami tidak mau membiarkan roh yang luar biasa itu tertidur. Tapi mulai saat ini kami mau mengaktifkan roh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami, Roh Kudus akan terus mengingatkan agar roh yang luar biasa itu aktif dalam kehidupan kami. Hidup berkomitmen, hidup berintegritas, dan taat tanpa kompromi. Terima kasih Bapak. Terpujian namamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Good morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing Special Chinese New Year. Kyung-hee, Kyung-hee. Kali ini juga kita mau pakai dress code bersama-sama, yaitu bernuansa merah atau Chinese outfit. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Ingat, jangan sampai salah dress code-nya ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men.
Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta Tuhan. Calvary Man akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Hari Sabtu kemarin, Calvary Youth baru saja merayakan Hari Valentine bersama-sama. Penasaran kan keseruannya seperti apa? Let's check out the recap. There is a cry in my heart that my words cannot express. There is a yearning in my spirit that I can't communicate. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father. Gimana? Seru kan? Jadi untuk kalian yang masih teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH, alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan 1 kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu
akan Tuhan Yesus, Tuhan akan limpahkan berkat-berkat yang berkelimpahan pada hari ini. Dan kami percaya hari ini kami bisa bersuka cita. Abah berdoa untuk jemaat Tuhan besok yang merayakan Imlek dan juga hari Selasa Tuhan Yesus, hari malam Imlek dan Imlek Tuhan Yesus. Ketika mereka semua bertemu dengan berkumpul dengan saudara-saudara, kumpul dengan sanak family Tuhan Yesus, Tuhan jadikan mereka berkat yang luar biasa. Kami percaya Bapak, setiap orang akan diurapi oleh Tuhan tanpa terkecuali. Ketika mereka berbicara, ketika mereka Tuhan Yesus bertemu dengan semua saudara-saudara mereka penuh dengan kasih mesra, dan banyak orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan mereka, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Di momen ini, di momen Imlek ini Bapak, biarlah setiap keluarga akan diberkati dengan luar biasa, dan nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang mungkin datang dengan permasalahan kami masing-masing, dengan pergumulan hidup kami. Kami tahu Kau adalah sumber di atas segalanya. Kau adalah kekuatan kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami percaya Kau akan sedang memberikan jalan keluar buat kehidupan kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Kau adalah dokter di atas segala dokter. Apapun sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami, Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Dan Engkau memberikan umur yang panjang kepada kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, mulai hari ini, roh yang luar biasa itu akan aktif dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan puji.